tanya orang Minang, tanya orang Bangkinang. Pertanyaan sama, jawabannya pasti tidak sama. Tanya orang Jawa, Mas, nggih, mana Mas? Kerja. Orang Jawa itu rajin kerja. Makanya kalau kita punya tetangga dengan Jawa, pasti lokan-lokan pari-pari itu pasti berosio. Orang Jawa itu rajin kerja. Ditanya Minang, kamada, cerbiti. Nyon cerbiti kata. Pokoknya maaf sih kau. Cerbiti. Tanya orang Minang, orang Bangkinang, mana aja, nak dorang jalan aja ya. Mohon izin, ini gerogi nih Pak. Adalah saya tengok itu dari Mesir, Boduo, dari kampung soalnya. Saya nengok wajah aja berbeda Pak. Coba Pak Iyai yang Tonga dengan yang sebelah sana itu wajahnya kan agak putih-putih ya. Itu tandanya mereka tuh pernah mandi di Sungai Nil. Kalau saya dengan yang Pak Iyai sebelah sini kan hitam-hitam tanggung kan. Itu tandanya mandi di Sungai Siak. Jadi kalau diadu orang Sungai Siak dengan Sungai Nil tentu tidak apa-apa dengan Sungai Nil. Jadi, tapi izin ya Pak Iyai ya, izin Pak Wali ya. Yang tetangganya Tarai dengan Kubang itu tetangga ya, kecamatan berbeda. Kalau sini kan Siak Ulu, kalau sana kan kecamatannya Tambang. Baik Bapak dan saudara-saudaraku, amak-amak nak ada ya. Memang sengaja tidak diundang. Dulu ketika Nabi Adam dalam surga sendiri laki-laki, itu sunyi Pak. Jadi hidup ini tanpa perempuan tidak aman Pak. Ini tega kali Kiai. Ya, tega kali. Sedangkan Kapolsek aja ada polwan gitu kan. Karena dia tidak aman dalam tugas. Baik, ini tarikh Ramadan. Pertama, ya sambil ulang-ulang kaji lah ya. Bersihkan hati sebelum masuk Ramadan ini. Kalau Pak Wali tadi bilang sebelum Ramadan kemarin ada riuh-riuh sedikit lah dalam partai dan pemilihan itu biasa. Karena pertandingan tu kalau tidak sengit tidak enak. Pertandingan tu kalau tidak sengit tidak enak. Contoh kalau IBS saja mengadakan musabaqah, tidak diundang yang lain tu tidak enak. Baru enak diundang seluruhnya. Seluruh pesantren di Riau ini diundang, tu baru enak pertandingannya. Jadi nampaklah itu yang juara tidak juara. Tapi kalau IBS ada musabaqah, IBS juga juaranya kan. Tidak sengit. Artinya Bapak-Bapakku bersihkan hati. Hati ini bagaikan pucuk kumpulan jala. Yang enak hati, yang lembut hati, yang sejuk hati, yang rendah hati. Bila dibalik yang tinggi hati, yang sakit. Yang sakit. Coba di hati semuanya Pak. Sampai di hati mati. Sampai di hati mati. Makanya Indonesia ini kalau penyakit hati kita Indonesia ini Pak, tidak akan pernah maju. Saya mohon maaf, jalan-jalan ke ya Jepang, jalan ke Bahrain, tanya orang ke kami Buya, min ain tang mana tuan ya? Indonesia, oh Hindun. Ndak ikut ni ada. Kenapa Indonesia bercokak? Berantem. Kenapa? Karena tidak bersih. Makanya sejak dulu sampai hari ini Indonesia tidak aman-aman. Kenapa? Karena di hatinya ini ada sombong, angku, congkak, hati, dengki, fitnah, adu domba. Penyakit itu sampai hari ini tidak habis-habis. Mereka puasa juga, mereka sholat juga, mereka ya baca Quran juga, tapi tidak hilang. Cobalah baca sejarah Indonesia. Siapa di Indonesia pemimpin kita yang tidak dihujat? Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat,
Gus Dur tambah parah. Dulu itulah macam-macam kata orang sama beliau. Diganti Ibu Mega dihujat, diganti SBY dihujat. Sekarang siapa? Tambah gawat. Iya, hancur-hancuran. Jadi kita ni siapapun tidak luput dari hujat. Jadi Kapolsek dihujat, jadi Babinsa dihujat, jadi kepala desa dihujat. Siapa desa ni? Berat badannya 63 cuma ni. Ya jadi Pak Iyai dihujat, jadi ustaz-ustaz dihujat. Tidak ada yang tidak dihujat, Pak. Tidak ada yang tak dihujat. Jadi ketua pemuda dihujat, ketua OSIS dihujat. Tidak ada yang dihujat. Kenapa? Karena hati itu. Ustaz, mereka tentuan ibadat itu, Ustaz. Kok ada hatinya busuk, Ustaz? Kata orang begini, kalau ada kandang ayam, ayam mau masuk ke dalam mutar-mutar, ada munsang di dalam. Ayam tidak mau masuk karena takut dimakan munsang. Mutar-mutar, tidak juga. Kata munsang, sinilah aku makan kukunya nanti, sini, aku robek nanti. Jadi tidak masuk puasa ke dalam, tidak masuk yang namanya zikir ke dalam. Kenapa? Karena hati tidak bersih. Bersihkanlah hati. Coba Rasulullah luar biasa. Makanya Rasulullah itu digelar dengan insanul kamil. Manusia yang paling sempurna. Tidak ada dendamnya, Pak. Tidak ada. Coba berangkat Rasulullah solat subuh. Bilal bin Abi Rabah azan. Bilal itu tempat azannya ada dua. Satu di Bukit Marwah, dua di atas atap. Di atas atap. Supaya apa? Supaya dengar. Nah, dan mikrofon ini tidak ada. Tapi suara Bilal itu dalam riwayat mengatakan sampai ke Mina, tempat Jamarat itu. Lebih kurang 5 kilo tu Bu ya Pak. Ya. 4 kilo atau 5 kilo lah. Suara kuatnya lantang. Makanya kalau pengurus-pengurus masjid mencari muazin, carilah suara yang kuat. Kau yang gaik-gaik. Allah. Kadang mak-mak tu nanya, kadang-kadang nanya, "Dek, ya, Dok, dah azan." Entahlah. Tapi waktu dah masuk nampaknya nak ya. Iya, tapi dengar azan. Enggak kata dongannya baterainya lah suak. Coba. Jangan dipandang siapanya orang azan, yang penting fasahah tajwidnya, apalagi lagom, lagu dan iramanya bagus, terima. Kalau tahun 80-an dulu kan lain. Allahu Akbar. Itu irama tahun puluhan. Kalau sekarang kan enggak, lain pula gayanya agak macam pesawat landing. Nah, dia hansu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan enak kayak begitu. Jadi anak-anak muda, Pak pengurus-pengurus, anak-anak muda tu lah jadikan azan. Supaya gadis-gadis tu mampu datang. Nah, jadi bila coba lewat Rasulullah, mohon maaf kalau kita berangkat ke Mekah, ini Maulidin Nabi, tempat Rasulullah lahir, ini rumah Abu Lahab, ini pintu Babus Salam Masjidil Haram. Tempat lalunya itu namanya dulu Mekah tu Ummul Qura. Ummul Qura tu masuk orang kampung awak, induk kampung. Tempat lewatnya hanya sela-sela batu. Naik Abu Lahab di atas loteng. Diludahi Rasulullah, dia tengok, oh air ludah, alhamdulillah. Sampai 3 kali. Dendam ke Rasulullah? Tidak. 4, 5, 6 tak kena lagi. Bertanya Rasul kepada Siti Khadijah, yang iya bang. Jadi panggil yayang sama istri itu tidak kini. Jadi dapat sejak dulu. Cuma kadang-kadang bapak-bapaknya agak beda. Dia kata, tidak lo kayak bininya, yang kayak bini uang. Ya yang tunggu abang kita ke jembatan, kita makan siang 2 ni ya. Kayak bini uang yang kayak bininya ayah kau sama kau ni. Ini bahasa Inggris ni Pak Wali. Paham Pak Wali bahasa Inggris kami? Kadang-kadang orang kampung orang sok-sok doh kan. Iya di kampung tinggalnya Pak. Itulah kadang-kadang itu heran saya, mama, iya papanya. Ini orang kampung, kadang mami, iya papinya. Ini orang kampung tahu enggak boleh kuduk dong. Awak je tinggal di kota, tidak ada sejak dulu adik-adik aja, abang-abang aja, acu-acu aja. Inyo deh, tinggal dalam kota, atau di ujung Panamnya. Itulah orang kampung, gayanya Selangi. Oke, jadi Bapak,
Bersihkanlah hati kita masuk Ramadan. Bersihkan. Bak kata orang Minang, biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjang awak, asajan awak menggunjang. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itu kelas tinggi tu Pak. Itu kelas tinggi. Iya, itulah negara ni, begitulah negara ni. Jadi siapa pun coba. Jadi presiden dihujat, jadi menteri dihujat, jadi gubernur dihujat, wali kota, bupati dihujat. Tidak ada yang tidak dihujat Pak. Tidak ada. Jadi ustaz Pak Iyai, jangan dibilang gampang jadi ustaz. Jadi Pak Iyai ini payah Pak, payah. Kadang-kadang kami ini ingin juga kami makan bakso panas di pinggir jalan tu. Tidak boleh di orang tu Pak. Itu Pak Iyai makan sate, tidak malu dia. Itu tengok. Padahal dia tiap sore makan sate. Awak tak boleh dia tu hentang. Itulah. Apa ini kalau sempat kami ni babinyi dua, entahlah. Tapi Pak Iyai saya tu heran juga tu saya nama Pak Kiai ya. Saya cakap lah sama Pak mantan Kanwil Agama Pak Dr. Mahyudin. Ini kan beliau menjadi Kanwil di Provinsi Sumatera Barat. Cita-cita lah jadinya, Ustaz, ya Pak Kanwil, syarat menjadi kiai itu 3 Ustaz. Oh, itu. Galak. Itulah kalau orang-orang mengaji tasawuf tu copek lintir. Itu mungkin mantiknya idahul mubaham mungkin ya lah. Tidak matan sulam. Nah, ini tanya itu ada apa Pak Kanwil? Iya, syarat Pak jadi kiai itu ada 3. Apa tuh Pak Kanwil? 1 punya pesantren. Ustaz kan punya pesantren. Iya. Yang kedua mampu baca kitab. Ustaz kan mampu baca kitab walaupun tidak fasih. Oke. Yang ketiga bisa jadi kiai itu bini lebih dari surangnya. Jadi kok apa bininya? Kalau baru 1 istrinya gugur Pak. Oh, Pak Kiai itu makanya mak nak dibawa tu. Kiranya takut juga ya. Allah Akbar. Maaf ni Pak Babinsa, Pak Kapolres, kami ustaz-ustaz ni kayak gini lah. Tapi apa siko dapat golaknya Pak. Kalau di kantor apa kan di post up. Saya tengah jawab ceramah saya di Korem itu kan. Jangan kan zuhur terlambat Pak, post up. Terlambat solat jemaah itu post up. Berapa tahun saya itu wirid di Korem itu dulu. Sejak pimpinan ganti, tidak ada kena jawab lah. Okey. Dah bersih. Dan kemudian apa lagi? Masuk Ramadan. Coba buat planning. Mau diapakan Ramadan tahun ini? Mau diapakan Ramadan tahun ini? Saya Ramadan tahun ini akan membangun kamar wudhu. Semua tempat wudhu itu saya yang bangun. Coba. Jadi tidak wakaf 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 lagi. WC itu, tempat wudhu itu, tempat toilet itu, saya yang bangun. Orangnya bangun masjid, mohon maaf, mohon maaf. Saya dah jumpai, yang bangun masjid pribadi banyak. Yang keluarga banyak. 2 beradik kakak ada lagi. Jadi Ironnya gimana? 2 beradik kakak membangun masjid, lebih mohon maaf, lebih besar dari ini. Cantik. Padahal yang 2 beradik itu, dia tak orang kaya, tidak pengusaha, tidak punya jabatan, tidak punya pangkat. Dia hanya pembantu tukang. Pembantu tukang, bukan tukang, pembantu tukang. Bahasa Inggrisnya, connect. Kalau bahasa Minang, stoker namanya. Orang Minangkabau itu codiak tu Pak. Ambo itulah orang Minangkabau tu di mana je pasti jadi orang codiak. Bara codiaknya dengan orang lain, paling kurangnya setengah. Pokoknya kan sama je orang tidak ada. Itu paling kurangnya 2,5. Cuma lah tanya je orang mengali amak-amak mengali. Bara mak 2,5.
Kau marah kau ampe sangah. Pokoknya ada 6 bulik, ada topok, ada setengah. Makanya orang Minang itu nak tempi malah di hati, tak gurung, tak luahnya. Orang Minang tu hebat. Tapi hebat pula kalau tanya yang orang Jawa, tanya orang Minang, tanya orang Bangkinang. Pertanyaan sama, jawabannya pasti tidak sama. Tanya orang Jawa, Mas, nggih, mana Mas kerja? Orang Jawa tu rajin kerja. Makanya kalau kita punya tetangga dengan Jawa, pasti lokan-lokan pari-pari itu pasti berosio. Orang Jawa tu rajin kerja. Ditanya Minang kamada, cerbiti ni. Nyon cerbiti kata tu. Pokoknya maaf asal gini, maaf asal sih kau. Cerbiti. Tanya orang Minang, orang Bangkinang, mana je nak ada orang jalan aja ni. Lagak barat nak biar salung, awak buat nak tahu diuntung. Nah, coba saya Ramadan tahun ini kan kukunyah Al-Quran itu akan kubaca one day one juz. Ini bapak-bapak pengurus masjid, cobalah saya heran ini Pak Kapolsek, Pak Babinsa, saya heran ya, udah berapa tahun ini marah orang kalau baca Al-Quran sampai 11 malam Pak Wali pakai mikrofon marah orang. Alah malam hari alah. Bongi orang Pak. Tapi kalau ada orang main band sampai jam 2 malam nak ada orang nak bongi tu Pak. Padahal speaker nak godang ikor. 2 meter tinggi. Ada kayak sudut kamar lu. Iya, jantung ditembaknya, Pak, jantung. Itu kadang-kadang itu saya tengok kalau tiba lagu dangdut, entahlah. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, mata ia pejamkan, bibir bawa ia gigit. Lai pasal tinggal anda. Lari loh. Itu namanya syuting amatir itu. Amo tadi mau sangkonya mancang lah. Lain loh gaya orang syuting gini ya. Macam-macam gayanya. Itulah ilmunya kan luar biasa kan, luar biasa. Jadi kita itulah. Coba buat Al-Quran. Kenapa? Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Ada yang memaknakan Al-Quran itu rumah yang mana? Rumah yang kita tempati. Hendaklah ada dalam rumah itu suara Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran berjalan. Namanya qalbul insan. Ini hati, ini isilah dengan Al-Quran. Makanya manusia sekarang kenapa panas, marah, emosi. Nak ada pendingin. Tak ada pendingin, masuk kampung kami freeze and freeze. Tobek ni kan. Ya amu sekolah siku aja nya dan ndaknya rebu ndak ada kakian-kian ni ndak ada. Dulu saya belajar bahasa Inggris paling rajin saya. Masuk gurunya kebetulan beautiful itu kan. Langsung dia absen, siano hadir. Begitu dia absen, saya langsung acungkan tangan, excuse me bu, permisi, please keluar. Begitu kalau tidak masuk. Kini menyesal. Okey, lanjut. Okey. Bagi ayu Zamzam. Jadi itu. Yang ketiga rumah, itu rumah yang mana? Al-qabr, kubur. Dalam ilmu tasawuf saya baca dalam kitab Tanwir Qulub, waktu kita meninggal nanti antara kepala dengan dada ada makhluk yang berdiri. Dia gagah, dia ganteng, dia harum. Mau kita dikapani juga dia berdiri. Waktu kita disolatkan dia juga ikut berdiri. Mau dimasukkan dalam liang lahat juga dia ikut berdiri. Siapa dia? Wahwal Quran. Itulah Al-Quran yang kita baca. Jadi pengurus masjid mulai hari ini buat planning. Diadakan musabaqah tilawatil Quran dalam rangka nuzulul Quran besok. Diadakan 4 golongan. Jangan tanggung-tanggung. Kemarin kan 3 kabupaten Kampar diadakan di sana-sana. Di tengah kota dibuatkan di sana-situ. Juaranya, bayi piala je, bayi hadiah saya tali matri. Itu tanggung-tanggung namun. Sepak bola aja sekali gol tu 50 juta, 20 juta. Iya tu enggak? Main bulu tangkis saja rumah dikasih, mobil dikasih, apa tak mau itu.
Makanya mambu-ambu juga orang kan. Coba buat besok musabaqah tilawatil Quran. Buat empat golongan jadilah anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Anak-anak buat hadiahnya sepeda. Jadi ingat amplop. Selama kau kan itulah amplop. Isi 25,000 je 75. Belum sampai pulang habis beli paket. Besok sepeda hadiahnya supaya ikut semua. Yang remaja hadiahnya Honda. Jangan tanggung-tanggung, kan banyak orang pengusaha di kampung kita. Banyak orang kaya. Nah, yang dewasa 40 sama 60 apa hadiahnya? Umroh. Suai? Kan kompak kan? Itu dia, bagus itu. Kata MC, hadirin berbahagia, jangan lupa besok malam mari kita tonton ramai-ramai musabaqah tingkat dewasa yang adanya umroh, mari ramai-ramai. Yakin malam besok kami ikut batigo sarumah tu mak wo ya jero mete ya jero akak ya jero ini ndak kami juga 2 orang itu ikut ya. Kalau ada kakak dalam lingkungan masyarakat kita 100 200 peserta, mau bayangkan itu. Ada panggil oleh MC, hadirin berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan peserta berikutnya, nomor undian 135, dipersilakan. Naik mak ya. Duduk. Jadi lampu hijau. Mulai. A'udzu billahi minan syaitonir rajim. Kawan mati dek golak kiri kanan. Inyo pede je pak, pede aja. Nggak ada groginya. Kenapa nggak grogi? Karena dalam ingatannya umroh. Itu. Walaupun nanti peserta berikutnya, mari kita dengarkan. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun bagus bacaannya, tapi yang tadi itu tetap dia yakin. Atau anak-anak hadiahnya sepeda, dewasa remaja hadiahnya Honda, dan dewasa hadiahnya umroh. Yang tua-tua 60 ke atas apa hadiahnya Ustaz? Kain kapan? Mati bungkus. Kan bangga kita itu yang membungkus kita hadiah juara musabaqah. Iya apa enggak? Saya yakin itu malaikat malaikat nakir enggak sanggup dia nanya. Enggak sanggup dia itu paling berbisi. Siapa tu? Jangan ditanya. Ini dapat juara, aku suruh ngaji kau. Ada yang 60 kata umur kan tak? Tidak ada dah. Tua oleh muda terlampau sudah. Kalau ada yang umur 60, tak lama dapat ia mati. Tak lama lagi. Jadikan Al-Quran itu kebutuhan kita. Karena itu warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran itu menyejukkan, asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Obat. Oh saya enggak Ustaz. Saya Ramadan tahun ini kan kujadikan tahun jemaah. Biar hujan, biar mati lampu, saya akan berangkat salat jemaah. Coba. Oh saya enggak Ustaz. Saya kasih buka puasa Ustaz. Oh saya enggak Ustaz, saya salat taubat Ustaz. Pokok siang malam salat sunat taubat Ustaz. Dosa saya banyak Ustaz. Pilih. Banyak dosa kita. Nabi Adam aja satu dosa. Dihalau dari surga. Siti Hawa dihalau dari surga. Iblis satu dosa dihalau dari surga. Kita yang banyak yang banyak dosa ke mana kan dihalau coba. Coba di mana kan dihalau? Anda tolong jaga pada kan? Saya rasa tidak dia halau tojun ciwuk. Coba, makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan, sadarlah awak, insaflah, taubatlah, banyak dosa kita. Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Apa yang kalian minta, ku berikan. Oh, kalian minta ampun, saya beri ampun. Kalian minta taubat, ku terima taubat kalian. Minta kasih sayang, ku beri kasih sayang. Ustaz, saya berdoa dah lama, tapi tidak dikabulkan. Ingat Bapak, Allah itu dalam agama kita ada istidrat. Ditunda. Kebaikan ada yang ditunda, kejahatan ada yang ditunda. Cobalah orang mabuk hari ini tidak dicabutlah Ta'ala, ditunda. Orang zina hari ini tidak dicabut nyawanya, ditunda. Lepaskan dulu lantai 1,
tangga 2, tangga 3, makin tinggi buat dosa makin dinaikkan, tidak diazab. Besok dah sampai ketinggian tu, baru didorong mati di bawah. Yang patah-patah, yang hancur-hancur. Itu ni sebut zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah. Makanya ada orang kadang-kadang tukang ponten itu dalam hidup ni, alah sama aja. Tu tengok taubatnya macam itu perangainya. Tu tengok si anu masjidnya macam itu ya perangainya. Tu tengok si anu puasa macam itu ya perangainya, nak berbau bahan. Macam awak kan ya. Apakah ia sama itu? Coba tengok dalam surah As-Sajdah itu. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa? Sama ke orang beriman dengan orang fasik? La yastawun. Allah jawab, tak sama. Ammal ladzina amanu, orang yang adapun orang ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum nar. Adapun orang fasik itu mampu ke dalam neraka. Ayyakhruju minha wa'idu fiha. Ayyakhruju. Ada an di situ punya kehendak, ingin keluar, dorong lagi, ingin keluar, dorong lagi. Kayak tikus. Bapak kenal tikus? Bapak kenal tikus? Bahasa Inggrisnya monci. Ya, kita mau tidur di atas loteng ni macam-macam gaya tikus. Main-main apa namanya, sempat lu dia main apa namanya, futsal di atas. Jadi tikus kini banyak mainnya, Pak. Ada masuk dalam almari, habis bolong-bolong kain kita, makannya seperti mie, makannya ikan. Jijik kita menengoknya, besok dibelilah jerat tikus di pasar. Awas besok nak nyonya kan, boleh-boleh dah tu. Awak lolok nak mengertinya dah. Awas. Memang cik tu kan binatang tu, Pak. Tak kan pernah jadi manusia tu dah. Iya tu nak? Pernah tikus jadi manusia? Pernah tak tikus jadi manusia? Tak. Pernah tak manusia jadi tikus? Oh, insya-Allah. Itulah gua cuma minambo dah, tikus berasi. Nah, coba. Oh, kiranya jam 8 malam kita buat jaraknya, dipancing dengan ikan kepala ikan asin, masuk ke dalam. Besok jam 7 kita tengok, dari jauh baru kita tengok. Kiranya tikus masuk ke dalam. Apa gaya tikus? Pertama santai. Itu apa gayanya itu? Ingin keluar, tambah dokek wak, tambah kue. Tambah dokek wak. Nah, kita pun ngomong, kau ni ngerti dah ya, main-mainnya dah tu dah, main futsal dia tu, awak nak lolok, mereka lah macam-macam, nak niam, mereka nak niam, macam-macam lah bahasa awak. Akhirnya bawa ke dalam kolam, nah ikut lah, rasailah, dicelupkan, diangkat. Dicelupkan itu bukan sampai mati, saya kira-kira pingsan, dicelupkan, angkat lagi, begitu diangkat, pingsan, cik-cik gerak. Kita ngomong, mau buat lagi, mau buat lagi. Tak diam itu, habis supermi kita. Celupkan, angkat. Dicelupkan, diangkat. Itulah kerja kita mengazab tikus. Kena jijik kita menengoknya. Begitulah orang tukang ponten tu besok. Ingin keluar, dorong lagi ke neraka. Ingin keluar, ayyakhruju minha u'idu fiha. Ayyakhruju. Ingin keluar, dorong lagi. Zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah. Saya tidak Ustaz. Ramadan tahun ini akan berkasih sayang saya Ustaz. Akan saya lunak lembut saya Ustaz. Di rumah tangga itu akan lunak lembut. Tidak akan marah-marah sama istri lagi Ustaz. Tidak akan marah-marah sama anak lagi Ustaz. Coba. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lintalahum. Linta itu bahasa Arab. Bahasa awaknya lunak lembut. Kita tengok linta. Kan lunak kan? Nah, ada tulangnya dah. Lunak lembut. Janganlah bongi-bongi kabinyi. Istri itu tidak untuk dimarah-marah, Pak. Kamu kadang-kadang tengok istri-istri kita di rumah itu kasihan. Tengok. Kui seminggu, gopuk seminggu. Dia perangai awak. Iya tu nak? Tu kadang nak. Lunak lembut lah. Kalau lunak lembut, mak dan bapak ibu di rumah itu, ayah-ayah yang di sini, coba akur dalam rumah tangga, nikmat hidup. Nikmat hidup. Nikmat hidup. Beda, ada saatnya keras. Asyiddah itu ada saatnya keras. Guru-guru ni ada saatnya keras. Pak Ia ni ada saatnya keras. Kalau polisi harus keras. Kalau tentara harus keras. Itu bawaannya, tapi hatinya lunak lembut. Betul kan? Iya gitu.
Kalau tidak keras nanti itu tidak disiplin. Begitu. Makanya kalau di pondok ini sebelum menjadi polisi sudah dididik. Sebelum jadi tentara sudah dididik. Itulah hebatnya pesantren itu. Oh tidak makan sudah dirasakan. Oh tidur sembarang tempat sudah dirasakan. Kalau Pak Wali pernah tidur sembarang tempat? Tidak kan? Makanya tidak masuk pondok baru merasakan itu. Oh saya tidak Ustaz. Saya Ramadan tahun ini akan saya pedulikan anak yatim. Pokoknya tiap buka puasa saya antar. Tiap buka puasa saya antar. Nah, itulah. Jadi ini pesantren mendidik anak kita. Kita namanya Ramadan mendidik kita. Mendidik kita. Kelebihan pesantren kita ini banyak. Kalau pesantren kita di Darul Quran itu tidak banyak. Cuman anak yatim kita bantu. Separuh amaknya bayar, separuh kita. Kadang-kadang itulah Pak Iyai. Datang maknya sama saya tuh Pak. Ustaz, yo, aduh kan dia kecek sama Ustaz. Ada apa itu, Bu? Rasanya malu rasanya Ustaz. Nggak apa-apa. Bilang aja lah. Aduh, gimana caranya Ustaz? Ya, sebut aja Bu, nggak apa-apa. Gini Ustaz, bayar uang makan anak dah 3 bulan nggak bayar. Oh, kenapa nggak bayar? Itulah Ustaz, sejak ayahnya nggak ada, ini dah susah cari uang Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga. Dia sekolah juga Ustaz. Jadi, itulah hilang akal dan cari piti Ustaz. Baca, nggak dapat caranya leh. Oh banyak caranya Bu, saya bilang. Saya ulang akal, pokok anak jangan diganggu, dia dah belajar. Gimana caranya Ustaz? Boleh tak saya bilang sama ibu? Boleh. Tak, ibu terima? Bisa? Betul lah ni? Iya, gini aja supaya anak Nisa sekolah, tak bayar, gratis. Ada caranya. Gimana? Ganti ayah jual Bu. Ya. Sedang anak orang dibantu, boleh anak awak kan? Makanya jadi Pak Wali kalau ada warganya yang mati pajak, hidupkan SNK-nya Malia, hidupkan pajaknya. Suai? Lima. Kalau kan menambah doh suai. Tapi kadang-kadang itulah anak-anak muda kini tidak berbinyi, lo kan nengoknya Pak. Ada anak muda tuh Honda ada, mobil ada, toko ada, kebun sawitnya ada, kolam renang, kolam ikannya ada. Duitnya banyak, tidak mau dia nikah. Anak-anak muda kini ada sebagian tuh. Kadang-kadang ayah-ayah tanya, Yong, nikahlah kau Yong. Umur kau dah kan dah lewat ini, dah sekian tahun. Aman tuh Pak, nanti dah ada undangan saya berikan. Aman itu. Dah 6 bulan dah jo, 7 bulan dah jo. Itulah kadang-kadang anak-anak muda tuh, tidak kepengen dia nikah. Lain awak-awak yang ada, kau nak nambah juga jo. Baik Bapak-Bapak, saudara-saudaraku, orang-orang tua kami, Pak Iyai yang berbahagia, cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Semoga apa yang kami sampaikan sikit adanya, ya mudah-mudahan itu pandaikanlah melautkan. Bila ada itu bermakna, mari kita amalkan. Bila itu jelek, mari kita selesaikan. Demikian kepada kita semua kami mohon maaf dan kami ucapkan selamat menyambut dan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat dan Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.